semuanya. Mari kita nyanyikan lagu Harapanku. Di lagu ini mengajarkan kita untuk selalu berharap kepada Tuhan dan menyerahkan segala hal-hal kekhawatiran kita ke dalam tangan-Nya. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan.
Sekarang kita mau masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat-Nya. Kita mau katakan bahwa kasih-Mu lebih dari segala-galanya. Apalagi dalam keadaan sekarang ini penuh dengan ketidakpastian dan hal-hal yang negatif. Kami mau katakan bahwa Your love is powerful and Your love is more than enough for us. When the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our love's in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. When the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the walls gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our love's in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great
dan selamat pagi saudaraku yang saya kasih di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, oleh anugerahnya kita bisa berjumpa dalam ibadah pagi hari ini, walaupun hanya lewat online. Mari kita terus berdoa agar kita bisa melewati pandemik yang selama ini membuat kita terkurung di rumah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hari ini saya akan melanjutkan khotbah tentang kehidupan gereja pada hari-hari terakhir dalam sejarah gereja. Berdasarkan 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 17. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada bagian pertama saya sudah menyampaikan 2 ciri-ciri gereja palsu atau 2 ciri-ciri anggota gereja palsu. Mencintai diri sendiri, mencintai uang atau pencinta uang. Pada bagian kedua saya sudah menyampaikan 7 ciri-ciri daripada gereja palsu atau anggota jemaat palsu. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita akan lanjutkan minggu depan, kita akan melihat ayat yang keempat. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, saudara bisa memahami betapa kayanya firman Tuhan itu. Semakin saudara pelajari, semakin saudara gali, saudara akan menemukan kekayaan-kekayaan yang luar biasa, berlimpah luah untuk kerohanian kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari terlebih dahulu kita tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Mari Tuhan berbicaralah kepada kami. Mampukan kami untuk mengerti kebenaran daripada firman-Mu, dan lebih daripada itu mampukan kami untuk menjadi pelaksana, pelaku firman-Mu. Kami serahkan seluruh ibadah pada pagi hari ini, seluruh perenungan kami akan firman Tuhan. Dan juga tolong hamba-Mu, urapi dia, pakai dia. Kami serahkan semuanya ini hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa, semua yang percaya berkata, amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita melihat 2 Timotius 3 ayat 3b sampai 3f. Dikatakan demikian, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bisa menemukan di sana ada 5 ciri-ciri gereja atau anggota gereja palsu. Ini orang-orang yang murtad ya dari gereja. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, di sana dikatakan tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka berdamai, tidak suka akan yang baik. Saudara yang kekasih, saya mau saudara menanggapi dengan serius masalah ini. Karena apa? Ini merupakan masalah moral. Ini adalah manifestasi sikap dosa, pemberontakan manusia kepada Allah. Ini lebih bahaya daripada virus apapun, sekalipun virus itu mematikan, saudara-saudara. Karena apa? Ini virus dosa. Ya, virus dosa. Yang kalau kita tidak mau bertobat, kita sadar kita memiliki itu dan kita tidak mau bertobat, ini akan membawa kita kepada kematian kekal di neraka. Nah, saudara yang kekasih, apa yang ditulis oleh Paulus dalam 2 Timotius 3 ini adalah merupakan peringatan buat kita, saudara-saudara. Walaupun ditulis sekian lama, sekitar 2000 tahun yang lalu, katakan ya, tetapi ini masih up to date. Saudara,
Kemarin saya menerima video, mungkin ada beberapa saudara sudah menerimanya. Dulu, saudara-saudara, kita berpikir kejadian ini tidak mungkin terjadi di abad ini. Tapi saudara-saudara, kemarin dulu saya menerima video ini, saya agak shock. Dan seorang anak gadis berumur 19 tahun, dia tersenyum di depan kamera, di hadapan pengadilan, di depan sidang, di depan persidangan. Walaupun barusan dia membunuh ibu kandungnya dengan menusuk 150 kali tusukan. Saudara, ini adalah satu bukti apa yang telah terjadi masa-masa akhir zaman. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita. Karena itu saudara, saya ingin tegaskan kepada kita semua sebagai keluarga. Kita tidak cukup mendidik anak kita pandai dalam IQ, ya, pandai dalam intelektual. Kita perlu mendidik mereka berdasarkan spiritual, kerohanian, kecerdasan secara spiritual, kecerdasan secara emosional. Mengapa? Karena kecerdasan secara intelektual hanya membantu 10-20% daripada keberhasilan anak-anak kita. Oleh sebab itu saya tekankan lagi. Tolong ingatkan diri saudara, ajar anak-anak tentang kecerdasan rohani. Dan saudara-saudara, mari kita melihat kelima peringatan ini dalam 2 Timotius pasal 3 yang kita sudah tadi baca. Yang pertama, saudara-saudara, kita melihat di sana, mereka tidak mau berdamai. Itu ciri pertama kita melihat di sini dalam ayat yang ke-3b. Nah, saudara, apa artinya? Pertanyaan kita mungkin, apa artinya pernyataan tidak mau berdamai? Dari beberapa terjemahan Alkitab, kita bisa melihat di sini, saudara-saudara. Ya, yang pertama dikatakan di dalam King James Version, pelanggar gencatan senjata, ibarat dua kelompok yang berperang dan tidak mau berdamai. Walaupun sudah ada peraturan untuk gencatan senjata. Kemudian yang kedua dikatakan tidak bisa ditenangkan. Tidak berbelas kasihan, bersifat tidak mengampuni. Kemudian NIV dikatakan bersifat tidak mengampuni. Dan kemudian tidak bisa didamaikan. Wah, saudara, luar biasa. Kita hidup di zaman ini. Hal-hal seperti ini sudah nampak. Jadi menurut ayat firman Tuhan tersebut, pada masa-masa akhir, saudara-saudara, orang-orang jahat, ciri-cirinya atau tandanya adalah tidak mau berdamai, tidak bisa didamaikan, tidak berbelas kasihan, dan tidak mau mengampuni. Saudaraku yang kekasih, di dalam terjemahan, di dalam kata Yunani, bahasa Yunani, kata asli daripada Alkitab Perjanjian Baru, aspondi diterjemahkan di sana. Memiliki latar belakang yang sangat menarik kalau saudara perhatikan di sini. Kenapa? Kata aspondi berasal dari dua kata, yakni a yang berarti tidak dan kata spondi yang berarti suatu pencurahan. Dan apa maksudnya, saudara-saudara? Mari kita perhatikan. Kadang-kadang dalam bahasa Yunani, walaupun satu kata mempunyai pengertian sangat luas, karena itu firman Tuhan. Ya. Nah, di dalam Alkitab, bila ada dua orang atau dua kelompok membuat satu perjanjian damai, biasa dilakukan satu pencurahan, penuangan, pencurahan anggur atau darah sebagai tanda perjanjian itu. Tapi orang-orang jahat pada masa-masa akhir zaman, saudara-saudara, mereka akan melanggar perjanjian damai tersebut. Kalau dalam terjemahan King James Version disebut tadi, melanggar gencatan perang. Saudara yang kekasih,
Dengan kata lain, orang-orang Kristen yang murtad pada masa-masa akhir zaman mau hidup semau gue. Mau hidup sebebas-bebasnya, tidak mau terikat dengan perjanjian-perjanjian apapun, terutama perjanjian damai. Saudara yang kekasih, menurut firman Tuhan, apakah artinya untuk orang-orang yang tidak mau berdamai? Jawabannya jelas, saudara, adalah pertama, mereka menolak karya pengorbanan Yesus yang memperdamaikan manusia dengan Allah. Mereka tolak. Yang kedua, mereka menganggap bahwa darah Yesus yang telah dicurahkan di kayu salib sudah tidak ada artinya. Saudara, karena itu menolak untuk berdamai dengan siapapun artinya menolak anugerah keselamatan Allah. Menolak kedua aspek tersebut, saudara-saudara, artinya mau tetap hidup menjadi musuh Allah. Maukah saudara menjadi musuh Allah? Kalau tidak, berdamailah dengan kepada siapa saja yang saudara perlu berdamai. Terutama kepada Allah. Saudara, mari kita melihat Roma 5:10, Lukas 22 ayat 10, dan Matius 5 ayat 9, dan Roma 12 ayat 18. Ini punya arti yang luar biasa. Dalam Roma 5:10 dijelaskan mengapa manusia perlu diperdamaikan dengan Allah. Sebab dikatakan, jikalau kita ketika masih seteru Allah diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih, saudara, kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya, oleh hidup Yesus. Lihat juga, saudara bisa lihat 2 Korintus 5 ayat 15 dan lain sebagainya, ya. Nah, berdasarkan firman Tuhan, di kayu salib Yesus telah mencurahkan darahnya untuk memperdamaikan untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Karena manusia bermusuhan dengan Allah, manusia telah memberontak. Saudara, ingat, setiap kali kita mengadakan perjamuan kudus, sebelum kita minum anggur dari cawan perjamuan, kita mengutip kata-kata Tuhan Yesus, ya, di mana dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Wow. Saudara yang kekasih, Tuhan Yesus menganjurkan orang-orang percaya, termasuk kita, melakukan ini untuk menjadi peringatan akan Dia. Artinya, untuk mengingatkan kita bahwa darah yang Ia curahkan di kayu salib bermakna sebagai darah perjanjian damai antara manusia dengan Allah. Menerima dan mengakui pengorbanan Yesus berarti menerima pengampunan dan menerima keselamatan kekal. Saudara-saudara yang kekasih, dalam khotbahnya di bukit, Yesus berkata bahwa orang-orang yang mau menjadi pendamai adalah orang yang berbahagia, dikatakan di sana, atau orang yang diberkati. Nah, saudara, Tuhan Yesus berkata di sini, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, dengan kata lain, kita bukanlah anak-anak Allah kalau kita menolak berdamai dengan orang-orang yang berselisih dengan kita. Dan sekaligus kita menolak karya Yesus di kayu salib. Orang-orang Kristen seperti ini jelas tidak layak diangkat pada masa pengangkatan gereja. Dan orang-orang seperti ini akan ditinggalkan. Saudara, bagaimana dengan saudara? Memang mengambil tindakan untuk berdamai dengan orang yang berselisih dengan kita. Memang berat, saudara-saudara. Apalagi orang yang kita akan ajak berdamai adalah orang yang sungguh-sungguh menyakiti kita.
Ya, dalam Roma kita lihat, saudara-saudara, oleh sebab itu kita harus memohon. Kalau memang ini sulit, kita harus memohon anugerah Allah. Karena tanpa pertolongan Roh Kudus, kita tidak akan mampu berdamai. Nasihat Rasul Paulus kepada orang Kristen di Roma, termasuk kepada kita. Dalam Roma 12 ayat 18 ia berkata, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi saudara-saudara, di sini kita dikatakan dianjurkan sedapat-dapatnya. Jadi kita harus berdamai dengan semua orang tanpa terkecuali dengan pertolongan Roh Kudus. Kemudian saudara yang kedua, ciri yang kedua, mereka suka menjelekkan orang. Apa maksudnya? Dan apa arti sebenarnya menjelekkan orang? Saudara, dari beberapa terjemahan, kembali lagi saya tampilkan beberapa terjemahan untuk menjadi perbandingan kita. Kita bisa melihat dalam Alkitab di sini. Orang yang suka menjelekkan orang, itu adalah dalam King James dikatakan penuduh-penuduh palsu. Kemudian RSV diterjemahkan pemfitnah. Kemudian NIV bersifat memfitnah. Kemudian NASB diterjemahkan gosip-gosip yang jahat. Jadi tidak ada gosip yang sehat, saudara. Semua gosip itu jahat. Saudara yang kekasih, mungkin kita bertanya sekarang tentang oknum yang suka menjelekkan orang, supaya kita mengerti. Jangan sampai kita menjadi kelompok itu. Ya. Tahukah saudara, oknum yang suka menjelekkan orang, penuduh, pemfitnah dalam Alkitab, kata Yunani yang digunakan adalah diaboloi, ya. Yang di sini saudara-saudara yang merupakan kata bentuk jamak dari diabolos. Dari kata diabolos ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris kata devil. Kalau bahasa Indonesianya setan, iblis, yang artinya seorang penuduh, pemfitnah. Ya, dalam bahasa Inggrisnya an accuser, a slander, penuduh, pemfitnah. Ini adalah merupakan gelar untuk setan, untuk iblis. Kata ini muncul di dalam Wahyu pasal 12 ayat 9. Di mana dikatakan di sana, dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Kemudian dalam Wahyu 12 ayat 10 dikatakan, kita diberitahukan tentang nasib daripada iblis, sang penuduh, sang pendakwa itu. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan kekuasaan Dia yang diurapinya karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa, saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah. Dan itulah nasib daripada sang iblis, sang penuduh, sang pendakwa. Saudara, pada masa-masa akhir zaman, orang-orang jahat yang suka menjelek-jelekkan orang lain akan bermunculan. Mereka akan dipakai alat oleh iblis. Pertanyaan, apakah saudara suka menjelekkan orang? Mari kita introspeksi diri kita. Kalau kita suka memfitnah, suka menjelekkan orang, maka saudara, kita harus ingat bahwa itu pekerjaan iblis. Maukah saudara mendukung pekerjaan iblis? Itu pertanyaannya.
Jika ada orang yang suka memfitnah, menjelekkan orang lain, dan tidak mau bertobat dari kebiasaan tersebut, maka kelak tempatnya akan bersama-sama dengan malaikat-malaikat yang dilemparkan ke dalam jurang api neraka. Saudara, dalam gereja mula-mula, menjelekkan orang lain atau memfitnah dianggap salah satu dosa di mana seseorang seharusnya dikucilkan dari gereja atau didisiplin dari gereja. Nah, saudara, ini sudah bisa terlihat dari 2 Timotius pasal 3 ayat 5 dan 1 Korintus 5 ayat 10 sampai 11. Di mana dikatakan 2 Timotius 3:5 dikatakan jauhilah mereka. Mereka itu siapa? Ini orang-orang yang memfitnah, yang suka memfitnah, yang suka menjelekkan orang. Kita harus menjauhkan supaya kita tidak ambil bagian di dalam apa yang pekerjaan mereka. Kemudian di dalam 1 Korintus 5 ayat 10 sampai 11 dan ayat 11-nya berkata, tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara, yang sekalipun katakan ya, menyebut dirinya sebagai orang Kristen adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Wow, saudara, ini peringatan yang keras sekali. Kalau kita mempunyai orang-orang seperti itu, kita harus menjauhkannya. Saudara, kadangkala orang Kristen atau gereja merasa sulit mengucilkan atau mendisiplin orang-orang seperti itu, apalagi kalau mereka mempunyai kedudukan yang tinggi, kedudukan penting di dalam jemaat. Nah, saudara, di sini Paulus menegaskan kita harus mendisiplin orang-orang seperti itu. Kalau seandainya mereka melakukan seperti itu, oh maaf. Bagi saudara yang senang mendengar gosip, senang fitnah, ingatlah saudara-saudara bahwa orang yang sekarang ini menyampaikan fitnah atau menggosip tentang orang lain kepada saudara, suatu hari, ingat ini, suatu hari bisa saja ia akan memfitnah dan menggosipkan saudara. Saudara sendiri akan digosipkan kepada orang lain. Ya, hati-hati kalau orang senang menggosipkan orang lain dan dia sampaikan itu kepada saudara, lebih baik sudah cut off. Ya. Jangan teruskan pembicaraan itu. Firman Tuhan, karena itu ya dikatakan firman Tuhan berkata, jauhilah mereka. Oke, yang ketiga, poin yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga, mereka tidak dapat mengekang diri. Saudara, ini kata mengekang saya mengingatkan saya kalau waktu saya senang naik kuda. Kuda kalau tidak ada kekang, dia bisa larikan saudara kemana saja. Oleh sebab itu, makanya orang yang naik kuda pasti ditaruh kekang. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dalam beberapa terjemahan di sini, arti mengekang di sini tanpa penguasaan diri. Kemudian diserahkan sepenuhnya pada ketidakbermoralan. Tanpa penguasaan diri. Nah, saudara yang kekasih, dalam bahasa Yunani, dikatakan akrateis. Berasal dari dua kata Yunani, yaitu a yang berarti tidak, kratos yang berarti power, ya. Nah, saudara-saudara, ini kekuatan, kuasa. Jadi orang dari anggota gereja palsu ini tidak mempunyai kekuatan untuk menguasai dirinya atau nafsunya.
Bayangkan saudara-saudara, tindakan untuk mengekang diri bisa terjadi dalam banyak bentuk, saudara-saudara. Dalam bentuk keinginan, seperti makan. Orang bisa menahan hawa nafsu makan. Saya mempunyai teman yang sulit sekali bertarak. Sulit sekali menahan hawa nafsu makan. Akhirnya saudara-saudara, walaupun sudah diingatkan oleh dokter, jangan hindari makan ini, dia bilang, dokter saya tidak bisa, karena saya suka makan. Sekarang saudara-saudara, matanya kabur. Karena apa? Kena sakit diabetes. Dan sekarang sudah merembet ke ginjal. Saudara yang kekasih, kalau sudah diperingati, harus ingat. Dan juga saudara, ini bisa terjadi amarah ya. Dalam kata amarah, dalam sikap amarah. Kemarahan tidak saja membawa dampak kepada orang lain, tetapi membawa dampak kepada kita sendiri. Secara pribadi, seperti tekanan darah, kesehatan kita terganggu. Tekanan darah dan ujung-ujungnya pasti kena stroke. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat. Jadi mari saudara-saudara, kita berusaha melawan hawa nafsu itu. Jangan sampai kita lemah dan diperdaya. Kekuatan itu ada di dalam Tuhan. Karena itu Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung. Ini termasuk saudara-saudara. Melawan hawa nafsu, kita hanya bisa kalau kita sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan. Hidup di dalam Tuhan. Kadang-kadang saudara-saudara, dalam mengucapkan kata-kata yang sembrono, kalau kita terus punya cenderung menyampaikan kata-kata yang tidak sembrono dan tidak bisa menguasai diri, tidak bisa menguasai kata-kata kita. Dan ini berbahaya. Kita harus punya rem untuk mulut kita. Kemudian tentang seks. Ada orang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu sehingga mengobarkan hawa nafsunya dengan cara yang jelek, saudara-saudara. Tidak sedikit orang-orang melakukan pelecehan seksual ditangkap dan dipenjarakan. Saya tadi dapat video saudara, ada orang Korea, ya, orang Korea dia lihat wah populer sekali masuk agama Islam bisa dapat uang dan lain sebagainya. Dia langsung dapat luar biasa menjadi populer karena dibilang dia dari Katolik, kemudian mualaf. Kemudian apa yang terjadi ujung-ujungnya dia banyak memperkosa orang, banyak melakukan pelecehan dan minum-minum dan lain sebagainya. Akhirnya dia ditangkap, saudara. Jadi tujuannya mualaf adalah supaya dia dibayar. Saudara-saudara, sangat menyedihkan. Di akhir zaman orang bisa menjual imannya. Kemudian saudara, dengan bersenang-senang, kita bisa bersenang-senang berlebihan, itu juga salah. Karena kita harus jaga keseimbangan. Kita juga, saudara-saudara, tidur juga kalau kita tidak bisa mengendalikan diri hawa nafsu. Kita tidur dan tidur terus. Itu namanya pemalas. Ya. Kemudian main game. Kita juga tidak bisa mengendalikan. Mengendalikan diri dengan kebiasaan main game di HP dan sebagainya. Saya sudah beritahukan waktu minggu lalu ada seorang pemuda di Prancis, seorang anak sebenarnya, anak remaja, karena kabel Wi-Fi-nya tercabut, akhirnya dia marah, dia membunuh setiap orang yang ada di rumahnya. Itu mengerikan sekali karena sudah kecanduan. Sudah bahkan hal-hal yang sebenarnya baik kelihatan, tetapi kalau kita lakukan ya secara berlebihan menjadi dosa juga. Misalnya olahraga berlebihan, main HP, jalan-jalan, shopping, makan dan sebagainya. Kalau kita lakukan secara berkelebihan dan kita tidak bisa mengendalikan diri kita, itu dosa. Saudara, Alkitab berkata, penguasaan diri, self-control adalah buah roh. Galatia 5 ayat 19 sampai 22.
Kalau seseorang tidak memiliki roh Kristus, tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, maka jelaslah dia tidak akan dapat menguasai diri. Ingat itu saudara. Dalam 1 Korintus 7 ayat 5, kata tidak tahan bertarak, sama tidak tahan hawa nafsu. Dalam bahasa Inggrisnya, lack of self-control dan inkontinensi. Secara hurufiah, without strength, tanpa kekuatan. Artinya, tanpa kekuatan yang sangat lemah untuk menahan godaan hawa nafsu, atau yang dengan segera siap menyerang kepadanya, ya. Nah, konteks 1 Korintus 7 ayat 5 ini adalah tentang hubungan pernikahan. Rasul Paulus dalam suratnya ini kepada jemaat Korintus dikatakan, janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Saudara, ada saatnya dalam pernikahan kita bisa berpisah untuk ambil waktu dengan Tuhan, tapi jangan berlarut-larut, ya, karena itu berbahaya. Nah, Rasul Paulus memperingatkan kita bahwa pada masa-masa akhir banyak orang murtad akan tidak bisa menahan hawa nafsu. Mereka ibarat binatang yang liar, akhirnya melakukan berbagai kejahatan karena hidupnya dikendalikan oleh hawa nafsu. Mari kita saudara-saudara menjaga diri kita agar kita tidak menjadi sama dengan mereka yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Sekarang mari kita melihat ciri yang keempat. Mereka dikatakan garang. Dalam beberapa terjemahan Alkitab dikatakan ganas, galak, brutal, kejam. Wah, luar biasa. Saudara, kata garang dalam bahasa Yunani yang digunakan di sini adalah animeroi, yang berasal dari dua kata Yunani, yaitu a, yang berarti tidak, selalu itu kalau ada a-nya itu pasti tidak, dan himeros, yang berarti mild, gentle, lawannya ya, atau ya ringan, lembut. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, animeroi secara hurufiah artinya adalah garang, galak, liar, brutal, kejam, tidak dapat dijinakkan. Saudara, ini dia bergerak dengan kekuatan, dengan kecepatan yang luar biasa, yang bertentangan dengan kelunaan dan kelembutan. Jadi lawan daripada kelembutan dan kelunaan. Nah, Paulus memakai itu di sini mungkin menunjuk kepada kekejaman secara fisik yang dilakukan oleh orang-orang yang muncul di dalam akhir zaman nanti, bahwa orang-orang yang murtad memiliki sikap liar dan tak terkontrol. Kenapa? Dia tidak di dalam Tuhan. Nah, saya mengutip Matthew Henry, salah seorang penafsir Alkitab. Dia berkata begini, pada waktu orang-orang tidak mempunyai pemerintahan atas diri mereka sendiri dan nafsu makan, keinginan mereka sendiri tidak tentang nafsu makan, keinginan mereka sendiri karena mereka tidak punya penguasaan diri. Tidak tentang nafsu mereka sendiri karena mereka ganas, galak. Pada waktu mereka tidak punya peraturan atas roh, ya, kecenderungan mereka sendiri, dan karena itu seperti sebuah kota yang roboh dan tidak mempunyai tembok, mereka segera cepat menyala, meledak karena provokasi yang terkecil. Nah, coba lihat
apa kata Salomo? Raja Salomo dalam Amsal 25 ayat 28 berkata, dia menggambarkan mereka seperti kota yang roboh temboknya. Orang-orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Kemudian saya mengutip juga Buckley, seorang penafsir juga. Dia membandingkan tindakan keganasan ini seperti binatang liar. Berikut dia berkata, orang-orang akan menjadi liar, ganas, buas, animeros, dan akan secara lebih tepat diterapkan pada seekor binatang liar kepada seorang manusia. Itu menunjukkan, saudara-saudara, suatu keliaran, keganasan yang tidak mempunyai kepekaan atau simpati pada orang lain. Orang-orang bisa ganas dalam mengkritik, memarahi, dan ganas dalam tindakan tanpa belas kasihan. Bahkan seekor anjing bisa menunjukkan tanda-tanda penyesalan pada waktu ia telah menyakiti pemiliknya. Tetapi di sana ada orang-orang yang dalam perlakuan mereka terhadap orang-orang lain bisa tidak peka, dikeraskan terhadap simpati dan perasaan manusia. Luar biasa, saudara-saudara. Yang sangat menyedihkan, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Dan yang sangat memprihatinkan adalah bahwa sifat garang adalah ciri dari anggota gereja palsu pada masa-masa akhir. Karena mereka telah meninggalkan Tuhan. Saudara, karena mereka murtad, mereka meninggalkan Tuhan dan mengikuti ajaran-ajaran palsu. Mari kita mawas diri, jangan sembarangan mengikuti ajaran-ajaran yang dipromosikan berlebih-lebihan. Yang kelima, yang terakhir, mereka tidak suka yang baik. Saudara, bagi saya ini sikap yang aneh. Kita semua tahu bahwa pada umumnya secara normal kita suka yang baik. Tapi di sini, saudara-saudara, orang-orang yang murtad, yang meninggalkan Tuhan, yang mengikuti gereja-gereja palsu, mereka tidak suka akan yang baik. Lalu apa maksudnya, saudara-saudara, di sini? Menurut beberapa terjemahan, coba perhatikan di sana. King James menerjemahkan pemandang rendah, penghina tentang hal-hal yang baik. Ini aneh. Tapi itu kenyataan. Kemudian terjemahan lain, pembenci-pembenci dari yang baik. Kemudian NIV menerjemahkan bukan pencinta dari yang baik. Saudara, frase atau kalimat tidak suka akan yang baik atau pemandang rendah, penghina tentang hal yang baik. Bahasa Yunaninya menarik. Apilagatoi. Sangat menarik. Mengapa Paulus memakai kata ini, apilagatoi, yang artinya orang-orang jahat ini tidak sekedar menghina kebaikan, tetapi mereka secara spesifik juga membenci orang-orang baik. Saudara bisa lihat di sana, bukan saja hal-hal yang baik, tetapi orang-orang baik juga dibenci. Makanya saudara, banyak orang-orang baik di gereja mula-mula di abad pertama, banyak yang dibunuh padahal mereka tidak berbuat kejahatan. Contoh saja yang disalibkan di pinggir Yesus, di samping Yesus, yang seharusnya dibunuh, ya, diturunkan, dibebaskan. Saudara yang kekasih, bagaimana dengan saudara-saudara? Ini sangat perlu kita perhatikan. Ini persis apa yang diperingatkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ya, Barabas itu jelas jahat tetapi dibebaskan. Yesus itu begitu baik tapi disalibkan. Mereka tidak suka
dengan kebaikan Yesus. Mereka yang mengasihi Allah akan dibenci oleh dunia. Itu kata Yesus. Mereka, yaitu saudara dan saya yang mengasihi Allah akan dibenci oleh dunia. Yohanes 15, 18-21. Jadi saudara-saudara, janganlah kita heran kalau dunia membenci saudara dan saya. Ini persis saudara-saudara apa yang sudah Tuhan Yesus katakan. Orang-orang seperti itu saudara-saudara, pasti mereka sendiri pada dasarnya memiliki keburukan secara ekstrim dalam diri mereka. Dalam Titus pasal 1 ayat 8, Paulus memberi tugas kepada Titus untuk memilih pemimpin jemaat, penilik jemaat, dan penatua di sana. Nah, salah satu syaratnya adalah ia harus suka akan yang baik. Nah, ini menarik. Jadi saudara-saudara, kalau ada para pengurus, para pemimpin yang dipilih tapi melakukan kejahatan, tidak suka akan yang baik, tidak suka dengan orang yang baik, ini perlu dipertanyakan, ini saya rasa perlu ditinjau kembali. Dalam King James Version, terjemahannya, a lover of good men, seorang pencipta orang-orang baik. Saudara, sikap suka akan yang baik dari penatua-penatua atau penilik jemaat berlaku di dalam setiap sikon kehidupan. Baik itu baik keadaannya atau tidak baik keadaannya, tetap menunjukkan kebaikan. Sebaliknya saudara-saudara, mereka dan termasuk semua orang Kristen harus membenci dosa. Kiranya saudara-saudara, Tuhan memberkati kita dengan firman yang sudah kita dengar pada hari ini. Dan saya percaya Tuhan akan menolong saudara kalau saudara katakan, Tuhan, saya memerlukan tuntunanmu. Saya perlu mengerti firman-Mu. Mampukan saya untuk menerapkannya. Sebagai kesimpulan saudara-saudara, mari kita melihat pertanyaan untuk direnungkan. Saudara bawa pulang ini dan renungkan ini. Renungkan secara pribadi. Pertama, saudara-saudara, ada pertanyaan di sana. Dari kelima ciri-ciri orang Kristen palsu, anggota-anggota jemaat palsu tadi, yang akan ada pada masa-masa akhir zaman, yang kita telah pelajari hari ini. Poin mana kira-kira yang menantang saudara, menegur saudara? Apakah tindakan saudara bila Tuhan menegur saudara? Apakah saudara mau bertobat? Atau saudara bersyukur karena saudara ditegur dan mau memperbaikinya? Yang ketiga, apakah dari keluarga saudara atau kenalan saudara ada yang memiliki beberapa ciri dari sikap dan sifat itu? Apakah tindakan saudara apa tindakan yang saudara akan lakukan untuk orang tersebut? Tuhan kiranya menolong saudara dan memberkati saudara. Haleluya. Amin. Kita akan tutup di dalam doa dan dilanjutkan doa berkat. Sidang jemaat yang saya kasihi, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa dan anugerah Tuhan Yesus Kristus Sang Putra dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang hingga Maranatha sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati dan selamat beraktivitas.